Selamat malam kesayangan Inang semua. Horas. Hari ini sidang perdana dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ramai. Kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak CS, Horas Bangso Batak, Pemuda Batak Bersatu, dan banyak juga orang-orang yang mengikuti sampai tidak muat ruangan sidang di PN Jaksel. Dan salah satu yang mengawal dari awal hingga akhir tak lain dan tak bukan adalah ketua dari HBB, Lamsiang Sitompul SHMH, yang sudah hadir di podcast Horas Inang malam ini. Horas Sitoku. Horas Inang. Sehat-sehat Tok? Sehat. Capek kelihatannya itu. Capek tapi kita masih kuat. Masih kuat ya. Dan memang dari awal kita sudah persiapkan energi kita. Betul. Untuk jangka panjang. Karena ini masih persidangan perdana ya. Tentu masih banyak sidang-sidang selanjutnya sampai akhirnya di putusan hakim. Saya dari pertama waktu laporan ikut di Mabes Polri oleh Kamarudin dan kawan-kawan mengenai tentang pembunuhan berencana dan beberapa aksi juga. Terakhir kita sama-sama nih di Jambi nih. Betul. Mengenang 100 hari kematian Brigadir Joshua. Jadi Sabtu. Dan hari Minggu sudah ke Jakarta untuk mengikuti persidangan hari Senin. Jadi ya kita tidak bosan-bosan. Memang perjuangan itu ya begitulah. Melelahkan, tapi kita harus tetap semangat. Sangat perlu saya pikir saya memberikan penjelasan tentang perkembangan persidangan ini. Karena masyarakat tentu berharap perkara ini cepat selesai. Itu dia, karena tadi harapannya begitu. Orang awam nih gini, saya kasih tahu ke itu. Orang awam begini. Kenapa diulang-ulang dakwaan? Iya. Kenapa terus-menerus hal yang sama dikatakan? Iya. Kita akan tanya supaya kesayangan Inang semua bisa belajar. Iya. Seperti apa sidang pidana? Iya. Kenapa dakwaan itu terus panjang dan lebar, dan berapa lama sebelum putusan? Kan orang tadi tanya, kok belum dihukum? Iya. Coba dijelaskan dulu. Harapannya orang kan begitu sidang pertama ini, mungkin orang bertanya kepada saya, ketua berapa tahun dihukum Ferdy Sambo gitu. Tapi ketua bilang hukum mati. Nggak adanya dia pulang dia pakai batik gitu kan. Kemarin tadi ada yang agak protes itu. Kenapa Ferdy Sambo batik gitu ya kan? Ini sidang apa kondangan gitu? Iya, itu dia. Iya kan? Iya. Jadi menurut mereka ya itu tidak menyalahi. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi masyarakat juga bagi kita, keadilan itu kan tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Keistimewaan yang sudah dari awal diberikan sebenarnya itu. Yang lain pada saat sidang pakai baju oranye. Tahanan. Ada juga seperti itu. Apalagi maling kecil ini segala macam. Ferdy Sambo ya seperti apa ya? Kondangan. Lalu PC bebas bajunya. Sama banyak juga. Sekali kan tadi kesayangan Inang silahkan lihat live-nya ya. Dan itu banyak sekali pertanyaannya, tahu itu. Kenapa tidak dipakaikan baju oranye? Lalu kenapa maskernya juga tidak dibuka sehingga tidak bisa terlihat ekspresinya? Ya hal-hal itulah. Tetapi ya itu pertanyaan jadi publik. Saya pikir itu kewenangan siapa itu, Ku? Pimpinan sidang itu adalah majelis hakim. Oke. Hakim yang perintah, sebenarnya tanpa diperintah pun jaksa yang melakukan itu. Tapi dalam hal ini hakim yang paling bertanggung jawab. Saya pikir biar tidak menjadi pertanyaan di masyarakat, tidak menjadi polemik. Ketua majelis atau humas atau ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan atau juru bicara Mahkamah Agung gitulah. Semoga mendengarkan. Semoga mendengarkan, berikan penjelasan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Jadi perlu saya jelaskan dalam proses perkara pidana, yang pertama itu ada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Setelah itu lengkap, setelah itu dalam proses penyidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam hal ini ya, kejaksaan. Setelah itu lengkap maka disebut P21 dan P22 penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya Kejaksaan Agung membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan. Lalu pengadilan menyidangkan. Tadi ada yang unik juga nih. Kamarudin rekan agak protes. Sebab memang tidak lazim ya. Sebenarnya tidak lazim dalam suatu perkara
ketika dakwaan itu dibacakan, sesaat itu juga mereka sudah menyiapkan eksepsi atau apalah keberatan gitu ya. Karena ya sebenarnya keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan itu toh oleh JPU. Tetapi ya dia malah curiga, jangan-jangan ada kerjasama. Karena terlalu lekas, cepat, dan itu tidak lazim. Iya. Biasanya bagaimana toh? Sebenarnya dakwaan itu dianggap sah ketika sudah dibacakan. Sebenarnya masih ada sarana di sidang pertama itu oleh majelis untuk mendakwakan apakah ada merubah dakwaan. Kalau sudah tidak, berarti dakwaan itu final. Yang jadi masalah kalau tadinya dipersiapkan ternyata berubah lagi dong. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan rekan Kamarudin tadi ya kan. Ya. Kenapa langsung selesai gitu? Tapi ya sudahlah. Tetapi yang mau saya jelaskan juga di persidangan ini proses persidangan peradilan. Di peradilan, di persidangan itu yang pertama dakwaan. Yang tadi sudah dibacakan. Terhadap Ferdy Sambo dan PC. Kita persempit dulu gitu ya. Kalau dakwaan sudah dibacakan, ada keberatan dari tim penasihat hukum, dia mengajukan eksepsi. Dan itu sudah dilakukan. Hari ini juga? Hari ini Betul. Juga. Dan terhadap keberatan penasihat hukum itu bisa diajukan tanggapan juga oleh jaksa penuntut umum. Ini kan ada dakwaan ini, dibantah ini keberatan berbalas lagi ya. Dibalas lagi. Betul. Dia jawab lagi. Nah, setelah itu mungkin ada putusan sela namanya. Bagaimana pendapat hakim terhadap keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan penuntut umum. Mungkin ada keberatan. Setelah itu kalau dakwaannya diterima, eksepsinya diterima, ya ini bisa persidangan berhenti. Karena ingin supaya dihentikan. Iya, ingin kan dihentikan. Permintaan dari kuasa hukum PC. Sebenarnya kan eksepsi itu ada tentang menyangkut beberapa hal. Mungkin mengenai kewenangan mengadili apakah perkara ini perkara pidana contohnya. Sehingga hakim berhak. Dua juga mengenai jurisdiksi. Apakah ke pengadilan ini berhak mengadili perkara berdasarkan wilayah locus delicti. Nah, jadi kalau kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Urusan di Duren 3 ya? Duren 3. Urusan di Magelang? Gitu tidak dia kan? Bisa, iya makanya. Tidak bisa, gitu ya kan? Karena di sini kan sepertinya tidak diceritakan tentang Magelang. Seperti permintaan Ferdy Sambo lah. Ini mengenai kewenangan mengadili. Mengenai juga dakwaan kabur gitu loh. Dakwaan kabur. Kurang jelas ini segala macam. Tapi kalau saya menganalisa sebagai advokat, sebenarnya eksepsi itu tidak menyangkut tentang terbukti atau tidaknya dakwaan itu. 340 itu. 340 karena itu sudah menjadi kewenangan materi dalam pokok perkara. Materi itu tidak menjadi bagian dari kewenangan. Makanya saya sependapat dengan rekan Kamarudin mengatakan bahwa hakim pasti menolak itu dakwaan gitulah kira-kira. Nanti setelah siap ini dakwaan, eksepsi, tanggapan jaksa, baru putusan sela. Baru kalau ditolak, ya itu tadi bisa bubar bisa berhenti, bisa berhenti. Tapi kita yakin itu akan jalan. Setelah itu barulah pemeriksaan saksi-saksi. Saya pun belum tahu berapa orang saksinya, karena meriksa saksi itu kan biasanya lama, butuh waktu dan butuh waktu. Satu hari mungkin. Ya kalau keterangannya panjang bisa cuma 2 hari, dua orang atau berapa orang yang diperiksa 1 hari, ya kan? Sementara ini saya menduga ini, saya belum tahu ini ya. Artinya itu kan tertuang di dalam berkas perkara. Berkas perkaranya. Dari pihak pelapor sendiri, dari pihak korban ada 11 saksi. Tadi itu saya dengar ada nama-nama baru yang disebutkan. Iya. Banyak nama-nama baru. Yang selama ini publik nggak pernah dengar, ya kan? Ada Yogi lah, ada terus yang menyaksikan itu ternyata ada juga nama-nama lain ya. Itu artinya mereka akan
panggil sebagai saksi atau hanya disebut saja? Ya itu dia, sebenarnya kita juga nggak tahu apakah mereka ini kesaksiannya sudah Diambil, sudah di BAP kan? sudah di BAP. Yes. Biasanya saksi yang ada di BAP itu yang diperiksa. Tetapi dalam praktek bisa juga diajukan saksi ahli atau saksi yang meringankan, contohnya bisa juga. Kalau dulu kan saksi itu adalah yang melihat, mendengar dan merasakan, tetapi berdasarkan putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang dianggap mengetahui. Jadi bisa aja dia nggak Saksi melihat, ahli. tapi Bisa menganalisis dan memberikan masukan itu ahli. kepada. Ya, kalau dulu kan saksi fakta namanya, saksi yang melihat kejadian, mengetahui kejadian, itu saksi fakta. Dan ada ahli, keterangan ahli sebenarnya, tapi lazim disebut dengan saksi ahli. Lalu sekarang putusan MK mengatakan kalaupun bukan ahli, sepanjang dia mempunyai pengetahuan terhadap perkara ini, membantu pengungkapannya, monggo. Bisa dijadikan, monggo. Wah, bisa dijadikan. Jadi itu nanti ini kan dakwaan, eksepsi, tanggapan, replik, baru putusan sela, baru pemeriksaan saksi. Itu masih panjang berarti ya? Jadi pemeriksaan saksi ini, saksi yang ada di BAP, yang 11 orang itu. yang pasti yang 11. Yes. Tambah lagi, ini kan terdakwa pembunuhan berencana kan ada 5, Ferdy Sambo, Putri, Kuatmaruf, Barada E, PC, Brigadir RR, ya kan? Putri, PC, Kuatmaruf, Barada Sambo. E, Brigadir RR. Itu kan 5. Setidak-tidaknya 5 tambah 11, tambah lagi saksi yang lain, termasuk mungkin ada security, ada yang lain, kita nggak tahu. Ada forensik mungkin ya, ada dokter yang ambulan, supir ambulan, segala macam yang itu kan untuk menyatukan supaya ceritanya runut. Kalau tadi saya dengar ada hakim mengatakan bahwa ini dakwaan tidak runut katanya, kronologisnya tidak demikian. Kenapa ada asumsi-asumsi? Maksudnya apa itu? Itu tanggapan dari penasehat hukum terdakwa. Ya wajar lah, dia kan berusaha untuk membuktikan bahwasannya dakwaan itu tidak cermat sehingga dapat dibatalkan. Tapi saya pikir dakwaan itu sudah cukup terang. Tadi ada juga mereka mengatakan bahwasannya dakwaan itu tidak dapat bagaimana ya? Tidak dapat menerangkan bahwasannya PC selaku terlibat pembunuhan berencana. 340 ya. 340. Ada yang saya tangkap bahwa penasehat hukum dari PC dan Sambo ya itu mengatakan bahwa banyak asumsi, padahal yang selama ini memberikan asumsi, opini dan keterangan palsu dan juga laporan palsu adalah dari pihak PC dan Sambo ya kan? Iya. Tapi pada waktu mendengarkan dakwaan dikatakan bahwa oh ini tidak runut. Iya, itu kan satu. Lalu yang kedua, kenapa kesaksian yang didengarkan hanya dari satu orang saja? Iya. Katanya. Nah, saya ingin tahu apakah kalau 3 orang berkata bohong, 1 orang berkata benar, ini bukan seperti pemilu kalau banyak berarti benar. Iya. Bisa nggak berlaku seperti itu? Yang ada dalam benak mereka itu, kenapa cuman Eliezer yang didengarkan? Kenapa tidak didengarkan Kuat dan juga RR dan PC? Ya mungkin saja kan ada kejadian-kejadian yang tidak semua orang melihatnya. Kita ambil contoh ketika RR ya, ibu kan bertemu sama RR, ada apa bu? Mana Yosua? Katanya. Lalu Yosua dipanggil, dihadapkan sama PC, lalu PC lebih kurang 15 menit di dalam kamar, gitu loh. Tapi dia nggak mendengarkan gitu loh. Betul. Nah, itu situasionalnya. Kalau situasionalnya memang cuma mereka berdua di situ, ya tentu saksinya cuma 1 orang karena 1 orang tuh. Terus tadi yang itu saya potong dulu, bahwasanya setelah keterangan saksi ini selesai semua keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, nanti hakim menyatakan ada lagi keterangan cukup katanya. Ketika sudah cukup, baru kesempatan diberikan kepada terdakwa. Baru ada pemeriksaan terdakwa, saksi meringankan atau ahli yang mereka ajukan. Setelah itu
nggak ada dari pihak jaksa penuntut umum sudah mengajukan saksi-saksi, dari pihak terdakwa sudah mengajukan juga saksi yang meringankan atau ahli dan keterangan terdakwa, barulah ada tuntutan. Tuntutan, setelah tuntutan dibacakan biasanya ada pledoi, pembelaan, biasanya juga ada tanggapan dari jaksa penuntut umum, baru putusan. Sehingga perkara ini masih cukup panjang. Ya, Jadi kira-kira berapa lama itu? Kalau pertanyaan dari pemirsa dan netizen ya kan, kok lama, kok bertele-tele? iya, jadi kan ini sidang tadi ya, dakwaan langsung eksepsi. Tanggapan terhadap eksepsi ini akan diajukan, sudah ditetapkan oleh hakim untuk hari Kamis. Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Setelah itu mungkin ada putusan sela. Mungkin apakah Jumat, mungkin bekerja cepat. Setelah itu kalau putusan sela mengatakan eksepsi ditolak, lanjut perkara, masuklah pemeriksaan saksi. Biasanya itu kan dari pelapor dulu. Dalam hal ini mungkin ya Kamarudin juga harus, Simanjuntak karena dia yang membuat laporan, kalaupun saksi dan pelapor ya. Saksi dan pelapor, baru mungkin keluarganya, baru yang lain-lain. Dan persidangan itu saya pikir ya paling cepat 15 kali persidangan gitulah. 15 kalau seminggu sekali ya 15 minggu. 15 minggu. Nah, supaya paham ya. Supaya paham masyarakat. Supaya paham masyarakat juga. Lama kali dihukum. Betul. Katanya. Memang begitulah jadi, prosesnya. Tadi dijelaskan ya oleh Ito Lamsyang di sini tahapan-tahapannya. Setelah putusan sela masih ada saksi yang akan memakan waktu, karena ini sekarang baru awal sekali, baru dakwaan dan eksepsi yang terjadi di hari yang sama, itu juga luar biasa ya. Iya, luar biasa. Oke, artinya masih ada kira-kira 15 kali sidang ya? Lebih kurang. Bisa. Bayangkan saksi pelapor aja 11. Kalau mereka diperiksa satu hari 4 orang. 4 orang ya, kalau keterangannya panjang ya, kecuali keterangannya sekali, katakanlah 4 orang ya kan. Kalau apalagi kita lihat ini kan 4 orang berarti 4 kali sidang dok. Kalau bisa 8 orang minimal 2 kali sidang ya kan. 15 2 hari di persidangan. Belum keterangan yang lain gitu kan. Ya pokoknya ya tahapannya seperti itu. Bisa jadi apalagi mungkin kan 15 minggu itu bisa sampai akhir tahun ya. Bisa sampai akhir tahun. Apalagi mungkin ada keterangan-keterangan yang ya mungkin ada bantahan-bantahan. Biasanya kan jaksa yang bertanya duluan dengan saksi, meminta saksi untuk menerangkan. Setelah itu kan ada tanggapan dari hakim, dari sesama JPU, dari tim advokat gitu. Biasanya kan sering terjadi perdebatan. Biasanya di sini perdebatan gitu loh. Nah, ini juga lumayan ya, animo masyarakat tuh luar biasa. Jadi dengan diterangkannya proses persidangan, lalu apa saja yang harus dilalui dan berapa lama perkiraan ya. Kalau 15 minggu berarti 2023 kita masih bersidang, karena ini baru Oktober ya kan. Satu bulan terdiri dari 4 minggu ya kan. Tanggal 17 lagi. Yes. Jadi tapi paling tidak ada lagi pertanyaan kenapa kok belum dihukum lama sekali, karena memang saya tadi bilang sama Ito Lamsyang, kalau jadi lawyer itu mesti tahan ini ya. Tahan banting lah. Tahan banting sama tahan bosan. Ya. Iya kan? Mendengarkan dakwaan yang sama 1 hari penuh. Itu kenapa tadi dakwaan itu diulang-ulang? Kan gitu ya kan? Karena perkaranya sama ya, 340 ya. Bukan itu. Jadi bang begini. Jadi biasanya dalam praktek jaksa itu membuat dakwaan, ada dakwaan ke-1, ke-2, ke-3 gitu loh. Artinya tidak tunggal dia. Artinya kan biasanya kan kalau orang mati, kalau istilah umum kan pembunuhan gitu. Tapi dari sisi pidana pendakwaannya ada dia pembunuhan berencana. Baru pembunuhan biasa. 338 itu 338. Baru ada penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Beda lagi ya pasalnya. Tapi uraian perbuatannya yaitu itu juga. Pasal yang didakwakan berbeda. Jadi uraian perbuatannya itu juga. Sehingga apa yang dia uraikan dalam kasus pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa sama gitu loh. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Karena kan sedikit dia perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Perbedaannya adalah hanya di rencananya.
pembunuhan biasa kan bisa terjadi spontan, senggolan atau Bela tiba-tiba diri, bela iya. diri, baru terjadi pertengkaran, Ada yang mati. ada yang mati Iya. gitu ya, perkelahian. Tapi kalau pembunuhan berencana ada perencanaan yang matang gitu. Jadi uraiannya hampir sama sehingga dakwaannya uraian perbuatan itu diulang-ulang. Soal perencanaan itu tidak matang pun juga namanya bisa perencanaan ya kan? Ya itu hakim yang menilai Iya, apakah betul. ini kalau di sini merencanakan berarti kan dia mempunyai waktu yang cukup untuk merencanakan dan atau membatalkan rencana itu. Lain ceritanya kalau dulu kan kita di pelajaran hukum pidana ada yang spontan gitu. Itu tidak dihukum sebenarnya. Tiba-tiba kita kan pulang kantor nih. Ya kan? Pulang kantor, nggak ada niat apa-apa. Kita sama istri baik-baik saja. Sampai di rumah, kita lihat dia rupanya udah selingkuh, gitulah kira-kira. Langsung kita pukuli gitu. Itu spontan. Nggak ada perencanaan. Jadi dalam kondisi situasi yang kacau gitu kan. Kalau sesaat, ini kan katanya udah beberapa lama sebelumnya, berarti kan direncanakan dong. Kecuali pada saat itu langsung dia kalap, langsung dia mukulin, nang membunuh, itu pembunuhan biasa gitu ya. Karena kalau saya pikir dengan menyiapkan peluru saja itu sudah satu action yang memerlukan pemikiran dan memerlukan perencanaan ya dong. Kalau spontan mau hajar sesuai dengan narasi dari kuasa hukum Febri Diansah, itu berarti tidak bisa disamakan dengan membunuh menurut dia, ya kan? Dengan menyediakan peluru, mengisi magazin, sarung tangan, dan iya, kalau saya pikir sih itu sudah membuat skenario. Yes. Iya kan? Yes. Jadi kalau ada orang yang bilang ini nggak pembunuhan berencana, saya pikir perlu kuliah hukum lagi deh. Ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri kalau saya bilang sih itu. Ketika didorong uang 1 miliar itu, ya kan? Iya. Untuk kau mau tembak gitu. Setelah ditembak itu. Enggak, sebelumnya kan ditanya dulu. Iya, artinya ditanya dulu, siapa yang berani menembak? RR bilang saya tidak mau. Tidak mau. Terus Baradae yang siap gitu. Iya, jadi tapi setelah terjadi pembunuhan mereka ditawari uang, tapi ditarik lagi. Menurut dakwaan yang kita dengar itu ya, dikasih uang. Tapi nanti setelah tapi konsensus tentang siapa yang menembak itu kan terjadi sebelum penembakan, siapa yang mau nembak. Betul. Kayak cap cip cup, oh kau nggak mau ya sudah kau nggak mau RR dia saja mau. gitu, iya. Baradae mau. Oke, jadi kan artinya ada rencana untuk menyuruh RR. Iya, makanya gitu. Kalau ada umpamanya ya sanggahan dari tim penasihat hukum mengatakan bahwa PC tidak berarti dia menegasikan pelaku gitu ya kan. Berarti dia menegasikan proses itu ya. Iya, kalau kita analisa kasus ini kan sumbernya dari PC. Itu dia. PC kan yang mengadu kepada Sambo. Dia apa ini, dilecehkan, diperkosa atau diudak-udak gitu lah. Kita kan nggak tahu sekarang. Sampai sekarang kan tidak jelas. Sama masyarakat juga nggak percaya gitu loh. Satu, lalu kedua yang menjadi pertanyaan saya begini, Toku. Kalau dia dilecehkan atau diperkosa ya, kata-kata yang lebih jelas dan lebih keras dari itu, mengalami kekerasan seksual di Magelang, sampai hari ini tidak ada laporan di Magelang. Itu dia kan. Jadi apa yang mau dibahas kalau kemudian orang mengatakan telah terjadi, laporannya tuh ada apa enggak sih? Nggak ada. Ada buktinya kah? Nggak ada bukti, nggak ada laporan. Nggak ada laporan dulu deh. Makanya gitu kan, kalau seorang korban tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Biasanya seharusnya dia mengumpulkan barang bukti kan? Betul. Makanya ketika mau dia dipukuli, awas ambil dulu handphone ya kan? Biar ada nanti buktinya gitu loh. Itu, dia merekam dulu itu gitu yang loh ya. Dilakukan oleh pendemo. Ini handphone ya, hilang betul. semua. Ya kan? Termasuk CCTV dirusak. Laptop dirusak. Terus tabungan, buku tabungan dan lain sebagainya. Jadi perencanaan itu kan sangat nyata gitu loh. Jadi kenapa otak kalau menurut saya sebenarnya mastermindnya karena dia ngadu kepada Sambo, iya kan? Sambo yang gampang kalap maksud itu menurut dia melakukan perencanaan itu kan mereka kan bersama-sama dia. Satu, yang kedua kan waktu di Magelang juga dilucuti senjatanya. Iya. Bagaimana tidak merencanakan? Joshua itu menjadi tidak bawa senjata sama sekali dari Magelang sampai ke Jakarta dan tidak pernah dikembalikan ya kan? Betul. Dan dia dibunuh pakai pistolnya sendiri ya. Atau itu yang menjadi tanda tanya. Iya. Bahwa
pistol siapa yang menembak pertama, kedua, ketiga itu. Iya, Tadi jadi belum dijelaskan secara rinci ya itu secara ya. rinci. Tapi mungkin itulah nanti yang menjadi materi dalam pemeriksaan. Menurut itu penting kan bahwa tembakan pertama dari Glock dari arah mana, siapa yang penting. menembak Sebenarnya ya. kan Dan itu tidak tercermin pada waktu rekonstruksi karena saya bicara dengan Soleman Ponto, dia bilang kalau dia rekonstruksi itu sampai pakai benang. Kau dari mana yang nembak? Misalkan Sumi di sana pegang benang berapa meter? Oh ya? Dari arah Jadi sudutnya itu nampak gitu. yes, dengan jelas. Iya. Itu harus. Jadi begitu nampak sudutnya, lalu juga bisa terlihat seperti apa lobangnya, lalu juga bisa terlihat siapa yang melakukan di mana, dengan apa. Nah, itu yang harusnya katanya dengan adanya scientific crime investigation itu harusnya bisa pakai laser. Ini kan tidak jelas. Iya. Yang dari sebelah kiri, sebelah kanan itu laser beam dan itu dicocokkan dengan jenazah otopsi. Iya. Itulah gunanya rekonstruksi yang akurat yang Iya, pada waktu itu tidak boleh hadir. Ya, penasihat hukum kan dilarang. Sebenarnya Itu dia. kan banyak hal sebenarnya yang janggal di sini. Tetapi dari uraian-uraian itu sebenarnya kan cukuplah untuk membuktikan mereka sebagai pelaku 340 kan gitu kira-kira. Iya. Dan ya sama mungkin ya, kalau keinginan masyarakat dan kesimpulan saya, apa yang menjadi keinginan dari HBB contohnya kan, ya hukum mati Verdi Sambo gitu ya. Ya, jadi dari awal ya berarti Horas Bangsobata, Kamarudin Simanjuntak dan sebagian besar ya itu dibikin polling tuh 92% dari rakyat Indonesia menginginkan hukuman mati gitu. Nah, tapi kan hakim memutuskan bukan atas rasa keadilan sosial ya, hanya hukum positif semata. Iya, hakim itu kan memikirkan kepastian hukum, keadilan. Kalau di pengadilan itu ya, di dalam menjatuhkan putusan, di samping bukti-bukti juga hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Iya. Termasuk mungkin jujur gitu ya. Biasanya gitu, bersikap sopan dan jujur dalam persidangan. Oke lah. Kalau kita lihat ini kalau kan, yang mengubah-ubah keterangan selama udah jelas berkali-kali nggak jujur ya kan? Iya. Dan Iya kan? Dia kan mempersulit Sambo ini. mengubah terus, PC tidak berbicara dan berubah-ubah. Nah, itu tipe dari tersangka ya yang memang katanya diberikan hak untuk berbohong, untuk mangkir. Ya, terdakwa memang kan hak untuk ingkar. Sudah jadi terdakwa. Nah, Hak tapi kan untuk ingkar. ingkarnya ini lain ingkar dengan bohong ya. Hmm. Ingkar mungkin kan kalau kita tanggapi positif. Katakanlah begini, saya dipaksa untuk mengakui pelaku pembunuhan. Mengaku sebagai pelaku. Saya berhak ingkar dong. Dengan argumen yang dapat diterima Akal sehat. gitu Iya, loh. betul. Lalu saya kalau membuat kebohongan-kebohongan, ya itu bukan ingkar namanya. Ya, itu berbohong, itu rekayasa dan menipu, berbohong. itu rekayasa gitu. Dan loh. itu bisa jadi obstruction of justice ya, karena menjadi Iya. pengalihan isu. Nah, ini saya ada satu pertanyaan lagi. Kita ini kan bicara soal 340 pembunuhan berencana ya. Kenapa yang diulang-ulang tuh soal pelecehan seksual yang menyebabkan Iya, kemarahan? itu dia. Makanya Itu kan tidak fokus kepada bagaimana cara membunuhnya. iya. Ya, waktu walaupun ini ada tim sus ya, tapi kan tim sus itu terdiri dari para jenderal yang seharusnya dengan akurat bisa menyidik, bisa menemukan pistol mana yang membunuh, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu kan harus ada urut-urutannya. Itu yang diharapkan oleh hakim tentunya. Jadi jelas ya kan, tidak ada lagi penyangkalan-penyangkalan yang sebetulnya tidak masuk akal. Ya itu dia. Jadi kan kalau kembali tadi ke hal-hal yang memberatkan. Tuduhan pelecehan seksual ini kan Gugur. kan tuduhan yang SP3. sangat penghinaan yang sangat mendalam bagi korban dan keluarganya. Menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Orang Betul. sudah mati. Sehingga ini termasuk hal yang memberatkan gitu loh. Saya dengar dari keterangan media baik Kamarudin maupun keluarga korban mengatakan ya mereka ingin kejujuran dari Verdi Sambo gitu loh.
ya kan, dan putri. Mustahil ya. Ya, tetapi selalu mereka mengatakan ini terjadi pelecehan seksual. Yang pertama mereka katakan di Duren 3, terakhir ke Magelang gitu ya. loh. Tanggalnya pun berubah-ubah. Tanggalnya pun berubah-ubah. Tanggalnya berubah, mungkin jamnya berubah. Lokus deliktinya Pertama juga kan berubah. waktu ngantar anak ke sekolah gitu loh. Tetapi di dakwaan tadi sepertinya tidak seperti itu. Alasannya apa gitu kan. Jadi sehingga ini kan sangat menyakitkan bagi keluarga dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga menurut saya ini menjadi salah satu faktor untuk menguatkan, memberatkan perbuatan dia sehingga layaklah dia dihukum mati gitu loh. Kembali kepada attitude-nya yang tidak. Iya, yang pertama kan kenapa harus dihukum mati? Yang pertama memang pasal itu memang ancamannya mati maksimal. Kalau mungkin kita berpikir positif, ini pasal kenapa pembunuhan berencana ini hukumannya mati? Apa sih latar belakang? Tentu ini kan sudah ada latar belakang dari para ahli gitu loh. Kan hukum itu kan tidak terjadi begitu saja. Mungkin sudah diperkirakan bagaimana nanti kalau keluar lagi dia membunuh lagi. Contohnya beginilah. Kalau dia nggak dihukum mati, suatu saat dia keluar merencanakan pembunuhan lagi. Melakukan pembunuhan lagi. Betapa berdosanya hakim dan negara ini membiarkan orang untuk mengulangi perbuatan yang sudah biasa ya. Yang akhirnya. sudah biasa. Kalau Verdi Sambo keluar, umpamanya 10 atau berapa tahun lagi, ada nggak yang menjamin dia tidak melakukan pembunuhan lagi? Nggak ada. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana ini? Siapa yang akan menanggung resikonya? Iya. Betul. Karena pelaku kejahatan itu cenderung untuk mengulangi kejahatannya kembali. Sedangkan orang baik bisa berbuat jahat, apalagi yang sudah penjahat mengulangi perbuatannya. Jadi itu dalil yang sudah jelas ya. Iya, jadi makanya saya bilang dihukum mati untuk menyelamatkan masyarakat gitu loh. Yang dihukum mati ini apakah mastermind? Apakah eksekutor? Kan ada mastermind, ada pelaku, ada pemeran pembantu gitu ya. Ya saya pikir kalau mastermind-nya dong. Nah, kalau kita kembali ke dakwaan, ya semua yang didakwa 340 itu potensial untuk dihukum mati kan. Semua yang didakwa 340. Kecuali Baradae yang 338 ya. 338. Kita belum dengar itu karena belum dengar dakwaannya. Itu dia. Ya. Tetapi kenapa penekanannya terhadap Verdi Sambo? Karena dia mastermind, dia tokoh utamanya di situ. Berdua atas aduan dari PC ya. Jadi mereka berdua ini perannya sama ya? Perannya sama gitu. Mastermind-nya dua-duanya. Mastermind. Jadi itu dia. Alasannya apa? Pasalnya 1. Yang kedua tuduhan ini kan sangat menyakitkan ini bagi keluarga korban, bagi masyarakat umum. Orang sudah mati difitnah. Dulu udah di SP3 kok diungkit-ungkit lagi gitu loh. Dilakukan oleh pejabat. Dan lebih ngeri lagi tuduhannya karena kalau dulu pelecehan sekarang meningkat menjadi perkosaan. Pelecehan dan perkosaan itu dua hal yang sangat berbeda loh itu. Orang yang diperkosa masih lagi curhat sama pemerkosanya. Dan masih tinggal di rumah yang sama pada malam itu. Biasanya pelaku kejahatan dengan korbannya sesaat itu akan memisahkan diri. Tidak sudi melihat mukanya. Korbannya ya. Tidak sudi berbicara. Iya, pelakunya juga akan salah tingkah itu dengan korbannya. Ya kan? Biasanya dia lari tuh, dia kabur itu. Jadi ini tidak ada sama sekali. Kalau saya bicara dengan Reza Indragiri, seorang psikolog forensik, kalau sayangan Inang masih ingat bisa dilihat ya, ada tayangannya bahwa tidak ada satupun ciri dari pelaku kekerasan seksual pada Joshua. Yang nomor 1. Nomor 2, tidak ada ciri dari korban pada diri Putri Chandrawati. Yang namanya depresi, trauma, ataupun juga ketakutan, itu tidak ada sama sekali. Jadi profiling itu menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar, dan kalau mau dilihat dari secara psikologi forensik itu tidak masuk. Ya itu dia kan. Kalau andaikanlah kita ikuti cerita mereka bahwasanya kejadian itu kan di Magelang. Setelah kejadian itu mereka yang pasti versi dakwaan itu ya, PC masih panggil mana Joshua. Dibawalah Joshua, lalu mereka curhat. Apa mungkin korban perkosaan masih curhat dengan pemerkosanya? Sesuatu yang tidak mungkin itu diulang dan diulang terus. Harapannya apa ya itu ya? Karena itu kan melecehkan akal sehat, tidak masuk logika, tapi terus saja diulang itu hanya untuk meringankan hukuman. Jadi begini, ada teori, kalau nggak salah sebenarnya ini teori komunis.
berbohonglah terus kebohongan yang dilakukan Se- berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebenaran dianggap orang. itu. Jadi kita juga tidak bosan-bosan untuk melakukan atau memberikan bantahan terhadap itu. Iya. Iya. Karena kebohongan itu kan berulang, sistematis. Iya, banyak orang yang percaya, Masif, oh ya gitu jangan-jangan. loh. Akhirnya Iya kan? jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Bagaimana kalau kita lihat kembali ke awal, bagaimana narasi ini dibawa dulu kepada staf ahli Kapolri Iya. untuk disebar di beberapa Nah, itu media. tidak pernah diungkap tuh. Ya dalam penyidikan diungkap, tapi dalam sekarang Dakwaan dakwaan itu nggak padahal diungkap. itu asal Iya. muasalnya itu. Iya kan? Bagaimana sebenarnya? Rekayasa itu ada jilid A, jilid B, Iya, bagaimana jilid C. skenario ini dia jadi berita yang dibuat secara masif Mm-mm. sehingga harapannya masyarakat bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Dan kemudian menghentikan penyidikan karena sudah Iya, selesai. makanya saya ingat dari pertama bahwa Kamarudin juga jelas sudah memperingatkan para media untuk tidak memberitakan itu. ya soal Kenapa? pelecehan. Karena kebohongan yang dibuat secara terus-menerus Akan dipercaya sebagai satu akan kebenaran. dipercaya sebagai satu Setelah kebenaran. media berhenti, ada pula pendeta yang kemudian menarasikan. mengatakan gitu kan. Jadi kan masif Jadi ini masif, melibatkan masif, banyak masif. orang. Ya. Ah, Dan itu yang harus dihentikan ya, karena itu bisa dituntut sebagai sebuah pencemaran. hoax ya. Oke. Ini satu lagi. Satu lagi. Sekarang terakhir apa kira-kira yang ingin disampaikan? Iya, itu kan terhadap terhadap alasan-alasan kenapa sih hukuman mati kan. Jadi ini saya pikir termasuk pembunuhan yang fenomenal, mungkin sepanjang sejarah ya. Republik Karena ini, betul. Republik ini bahkan dunia mungkin. Belum pernah ada Iya. jenderal bintang 2. Bagaimana ceritanya yang terbunuh kan satu orang, cuma brigadir melibatkan pembunuh beberapa jenderal. Bintang-bintang bertaburan Bintang-bintang, dan ya kan? berjatuhan. Pelaku ya kan, termasuk Hendra gini ya kan, terlibat dalam kasus pembunuhan, katakanlah sebagai pelaku pembunuhan atau sebagai obstruction of justice Penyerta, atau keikutsertaan, yang lain-lain, ya. 97 diperiksa. 35 yang ditaruh di Patsus. Kan banyak sekali. Banyak. 97. Melibatkan banyak orang. Mm-mm. Ini kan yang terungkap. Di luar itu masih ada Masih banyak kemungkinan, karena kan? betul yang forensik pertama itu masih belum. Iya. Dari dokter-dokter lalu juga ambulans yang membawanya. Lalu Iya. pertanyaan saya itu adalah dari awal Itoku tidak ada yang melaporkan pembunuhan ini. Nggak ada. Tidak ada. Kamarudin Simanjuntak yang melaporkan. Iya. Kalau 97 orang itu ada yang melihat, ada yang membawa, ada yang Iya, maksudnya apapun alasan kematian itu, tapi tetap harus dilaporkan toh kalau menemukan jenazah. jadi kejadian tanggal 8 Mm-mm. hari Jumat. Jumat. Dipublis hari Senin tanggal 11. Juli. Baru dilaporkan Kamarudin tanggal 18. Pembunuhan berencana. Ya. 18. Artinya dari Satu tanggal minggu. 8 sampai ke 18. tanggal 18 Ada 10 hari. ada 10 hari. Tidak ada satu pun yang yang mengetahui ada orang terbunuh. Ya, apapun alasan terbunuhnya ya. Iya. Iya. Harusnya ya pasalnya memang pembunuhan. Betul. Iya kan? Betul. Tetapi nggak ada yang melaporkan itu Itu. gitu loh. Nah, itu pertanyaan tuh. Ah. Itu polisi kenapa bisa sampai begitu Iya. dan sampai begitu banyak tidak ada satupun yang melaporkan. Karena Iya. itu termasuk dalam laporan A ya, jenis Iya. A ya, bahwa tidak perlu ada pengaduan, Iya. begitu menemukan mayat Iya. harus membuat laporannya. Itu juga tanda tanya besar loh itu. Ya itu dia. Yang memberatkan melibatkan banyak orang di lembaga kepolisian saja yang terperiksa 97. Mm-mm. Ya kan? Yang nyata-nyata didakwa melakukan pembunuhan 5 orang. Belum obstruction of justice. Itu Belum banyak sekali. kode etik di internal kepolisian. Di luar itu ada Kompolnas, Ada Komnas HAM, ada Komnas HAM. ada Masyarakat Komnas malah jadi Perempuan, curiga. ada Komnas Perempuan, Ada Komnas Perempuan. ada Gilbert Lumoindong, pendeta. Nah, itulah swasta lah itu. Ya kan? Iya. Ada lembaga negara, ada LPSK. Ada LPSK. Hanya LPSK yang ngaku terima uang, disodori uang. Dan karena dia kembalikan. Karena dikembalikan. Betul. Yang lain kan nggak ngaku. Hanya dia juga yang menolak. Ah, Itu ada perkosaan di Magelang tidak masuk akal. Iya, itu dia. Ada 7 butir. Betul. terhadap Komnas ini, Artinya begitu besar pengaruhnya iya, dan begitu banyak yang dilibatkan, Iya. sementara yang dibunuh cuma seorang brigadir. iya, Aneh ya?
Aneh. Jadi justru itu makin memberatkan. Iya. Iya kan? Makin memberatkan. Betul. Lalu terjadi rekayasa yang sangat masif. Dan Menghilangkan absurd, CCTV. iya. Iya kan? Dan absurd karena yang terakhir itu absurd sekali itu bahwa Iya. Febri Diansah mengatakan tidak menyuruh membunuh. Iya. Berarti dia tidak menyuruh membunuh dan tidak mengaku bahwa dia menembak. Itu kan aneh. Sementara dalam rekonstruksi dia nembak. Iya. Kenapa bisa dibalik seperti itu ya Itoku? Ya itu dia. Jadi kan apakah menegasikan semua rekonstruksi? Apakah menegasikan semua BAP? Lalu tiba-tiba datang dengan satu kesimpulan bahwa dia tidak menyuruh membunuh. Artinya kan dia bersih. Itulah mereka bangun Narasi yang tembok-tembok kebohongan. aneh. Yang harus Sudah dari awal ada temboknya, tetapi dari pengacara sebelumnya tidak pernah ada narasi soal hajar cat. Tiba-tiba narasi ini timbul ketika Febri menjadi pengacara. Ya. Artinya kan ada senario yang mutakhir. Ya. Benar nggak itu, Ku? Biasanya kan ada plan A, plan B, plan C Nah, mungkin ya. yang saya pikirkan ini adalah kan orang bilang, oh itu Sambo berbohong. Lalu saya bicara dengan kembali psikolog forensik Reza Indragiri. Dia bilang begini, kadang-kadang terdakwa itu juga mendapat masukan dari orang-orang sekitarnya, kuasa hukumnya, apakah itu psikolognya, dokternya. Sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begitu. Jadi senario itu datang dari luar yang kemudian dijalankan. Jadi kalau dia bilang Ferdy Sambo mengatakan bahwa dia mengaku tidak menyuruh membunuh, itu bisa jadi rekayasa atau senario yang memang disajikan lalu kemudian dinarasikan. Jadi begini, kalau ke situ ya, ini terkhusus untuk advokat ya. Jadi sebenarnya ada undang-undang yang mengatakan advokat tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas atau profesinya sebagai advokat dengan itikat baik. Tak ada yang masuk tuh si Ferdinand Yunardi. Ya, Frederick Yunardi. Frederick Yunardi masuk. Jadi kan harus kita garis bawahi itikat baik. Sekarang ini kan saya juga sebagai advokat bermohon ini kepada ya terkhusus ya pemerintah boleh juga kan. Pada akhirnya siapa yang mengawasi advokat ini ya pemerintah. Atau di bawahnya organisasi advokat, ada dewan kehormatan, ada kode etik ini segala macam. Sebenarnya advokat ini kan penegak hukum. Profesi terhormat. Ya, dia bagian dari penegak hukum. Artinya dia ikut menegakkan hukum. Ya. Jadi bukan berarti seorang advokat dapat membela kliennya secara membabi buta dengan merekayasa alat-alat bukti. Tidak bisa itu ya. Kalau itu terbukti, advokat bisa dipidana. Berarti dia tidak etikat baik dong, etikat buruk dong. Istilahnya klien nggak sakit, dibuat sakit. Ya. Klien buat keterangan disuruh ganti keterangan. Ada bukti dihilangkan bukti, dibuat bukti yang palsu. Jadi begitu itikat kira-kira. ya. Nah, jadi itu itikat buruk gitu loh. Sebenarnya tugas advokat itu adalah mendampingi terdakwa ini atau kliennya ini di dalam maupun di luar persidangan agar dia mendapat hak-haknya. Terjamin. Itu betul. dia. Bukan berarti advokat itu dapat menghilangkan yang salah dibenarkan, menghapus semua kejahatannya, bukan seperti itu. Ada juga konsekuensi yang harus ditanggung ya, berarti jadi hati-hatilah kalau jadi advokat. Kita lihat itu dalam perkara Setia Novanto. Setia Novanto bahwasanya Frederick Yunardi menghalangi apa ya? Penyidikan. Iya, menganjurkan Setia Novanto untuk tidak menghadiri gitu ya kan? Sampai dibuat dia nabrak tiang listrik, ada benjol sebesar bakpao, mereka ya sampai dokter-dokter terbawa semua, ya kan? Masuk juga dokternya. Masuk juga dokternya. Artinya advokat tidak boleh dong itikat buruk. Jadi sebenarnya di sini kan tugasnya. Jadi kalau advokat itu sudah ikut memberikan masukan bahagian dari skenario dari kejahatan. Dari kejahatan berarti kan? Berarti dia pelaku kejahatan. Sama dulu kayak siapa itu? Patra M. Zen gitu ya kan. Dia ngotot mengenai pelecehan di seluruh dunia, Bang Karni yang gitu-gitu ya kan. Yang ternyata katanya dia pun hanya mendengar dari PC gitu loh, ya kan. Tidak ada bukti, yang akhirnya perkara itu di SP3 di Polres Jakarta Selatan. Mundurlah dia. Tapi cerita ini kan dilanjutkan ya, jadi hanya copy paste gitu kan. Hanya mengedit beberapa bagian termasuk
locus delicti dan tempus delicti, Yes. waktu dan kejadian gitu loh. Jadi kalau Patra sudah mundur lalu kemudian Febri maju menyanyikan cerita yang sama, berarti dia tidak belajar dari pengalaman yang Iya. lampau, ya kan? Hmm. Ya, oke. Sekarang pesan itu apa untuk sidang yang berikutnya? Sidang yang berikutnya saya pikir semua lebih apa ya, lebih berhati-hati semua agar tetap mengutamakan keadilan, Azas keadilan dan azas keadilan. Jadi pengacara juga jangan pernah berharap bahwasanya apabila kliennya ini yang sejatinya bersalah lalu dibebaskan dianggap itu suatu prestasi, ya betul. Ya, Karena itulah yang sebenarnya, mereka minta tadi, ya itu ya, tuh ya. kalau kita punya klien, dia sudah melakukan kejahatan, kita harus yakinkan dia Untuk mengakui kejahatannya. mengakui kejahatan Iya. dan menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Itu Selama kan, haknya tidak dilanggar, Ya. hak-haknya, betul. kan ada hak-hak dia didampingi pengacara, hak ingkar, mendapat kesehatan, mendapat kunjungan keluarga, Yes, yes. yang mendapat ya. perlakuan gitu ya kan. Jangan juga karena dia terdakwa contohnya ditempatkan di sel yang sangat tidak manusiawi, kotor ini segala macam, kayak dulu itu si KC dikasih makan tinja gitu kira-kira Iya, kan. jadi itu Nggak ada perlakuan-perlakuan yang harus dijaga, ya. Yang harus dijaga. Memanusiakan walaupun Iya. terdakwa. Nah, tapi ini yang terlihat adalah ingin menegasikan perbuatan jahat atau pembunuhan, itu yang Iya. tidak boleh, ya. Itu yang tidak boleh Ya. gitu. Baiklah, besok masih mengawal berarti Toku? Kalau agenda sidang yang kita dengar tadi, seharusnya hari ini kan ada sidang Ferdi Sambo, ada sidang PC, ada Kuat Ma'ruf Kuat dan Ma'ruf dan RR. RR. Iya. Tapi sampai malam baru RR kalau nggak salah yang Iya. di Kuat sidang. belum, ya? Belum tahu. Nah, itu bisa sampai tengah malam nggak sih, Tok? Dalam praktek bisa juga sampai tengah Karena malam. ini sudah mau tengah malam masih belum selesai. Belum selesai. Iya. Jadi kalau umpamanya kembali ke waktu, sebenarnya lewat jam 12 itu Sudah hari yang lain. sudah hari yang lain berarti enggak itu dong. Nggak bisa juga, ya. Terus apakah jam 12 akan biasanya apakah jam 00 akan dihentikan? Ya kalau menurut saya sih ya kasihan juga loh hakim. Nah, itu pertanyaan saya, besok hakim yang sama menuntut juga dan JPU yang sama. Saya pun tidak tahu apakah dalam, kalau tadi saya lihat hakimnya PC dan hakim jaksa Sambo. dan pengacaranya, kalau pengacaranya kan tetap Mm-mm. gitu ya kan, hakimnya sepertinya sama juga kan, Majelisnya sama, ya. capek juga TN, kan? ya. Tetapi Ya. JPU-nya yang beda-beda karena kan ada 30 katanya yang Ya disiapkan. mungkin mereka bisa A+ lah gantian Oke. gitu. Jadi seperti itulah kira-kira prosedurnya dan memang tidak akan cepat, tetapi apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan HBB adalah hal yang sama, agar hakim memutus adil-adilnya, dan juga tadi pesan dari Lamsyang Sitompul adalah pengacara tidak bisa membenarkan yang salah. Iya. Itu pesan yang luar biasa. Terima kasih kesayangan Inang, dan semoga dapat pelajaran banyak mengenai bagaimana mengikuti sidang dan apa saja prosedur yang harus dilalui. Kita sudah dapat pencerahan hari ini. Sampai jumpa besok. Kesayangan Inang semuanya. Horas. Selamat malam. Horas, Horas. Horas, Horas. Alright. Ini memang Horas Bangsa Batak dan Horas Inang.